Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hulukun Nazida dengan nomor induk mahasiswa 250109114318. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi pokok sistem pernafasan manusia pada kelas 5 di MI Raudatul Ulum Desa Jatikalang, Kecamatan Prambon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Bagus. Mudah-mudahan kita tetap semangat sampai akhir pembelajaran. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa untuk teman-temannya. Silakan maju. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir di kelas ini? Oh, ada. Siapa ya yang nggak hadir? Ali, Fania, Wahyu, sama Sofi. 4 anak yang tidak hadir. Kenapa? Ada yang tahu kok tidak hadir? Karena sakit. Oh, sakit. Mudah-mudahan penyakitnya akan diangkat oleh Allah. Amin. Oke, untuk selanjutnya sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah Tanahku, rakyatku semua. Di mana untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilakan untuk duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita masuk materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bu Guru pengen tahu materi apa yang sudah anak-anak lakukan pada minggu kemarin. Masih ingat materi apa? Apa itu materinya? Oke, benar. Kita minggu lalu sudah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk materi, Bu Guru akan memberitahu anak-anak tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, anak-anak bisa mengerti dan juga menjelaskan mengenai pengertian dari sistem pernafasan manusia dan juga bisa mengidentifikasi organ-organ yang ada dalam sistem pernafasan manusia beserta fungsinya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang sistem pernafasan manusia. Oke. Untuk itu sekarang buku catatannya bisa dikeluarkan semuanya. Nanti yang sekiranya dianggap penting bisa dicatat di buku masing-masing. Ayo, boleh dari sekarang. Oke, sudah dikeluarkan semuanya bukunya? Sudah. Sekarang pensilnya ditaruh dulu. Bu Guru pengen coba anak-anak tahan nafas dulu. Tahan nafas selama 60 detik saja. Ya. Nanti hitungan ketiga coba kita bareng-bareng menahan nafas selama 60 detik. Nanti apa yang anak-anak rasakan selama menahan nafas selama 60 detik itu? Sudah mengerti? Bisa dimulai dari sekarang? Hitungan ketiga ya, dimulai ya. 1, 2, 3. Cukup. Gimana rasanya saat menahan nafas selama 60 detik tadi? Mual, terus apa lagi? Sesak, apalagi pusing. Ya, itu kalau kita menahan nafas, tidak bernafas. Ya, terus sekarang gini. Coba anak-anak perhatikan teman dalam satu kelompok. Lihat kanan kirinya. Saat temannya bernafas, bagian organ manakah yang bergerak? Coba dilihat temannya. Sudah? Organ mana yang bergerak? Hidung. Terus setelah hidung, kerongkongan, paru-paru. Dari tadi kita bicara tentang bernafas. Anak-anak tahu bernafas itu apa? Menghirup oksigen. Oke, benar. Gini ya, bernafas. Bernafas itu adalah menghirup udara, dimasukkan ke dalam tubuh kita, kemudian dikeluarkan lagi. Ya, menghirupnya itu bisa dari mulut, bisa juga dari hidung. Ya, setelah itu masuk kemana? Kerongkongan menuju ke paru-paru. Lebih jelasnya nanti kita lihat pengertian yang sudah ditampilkan sama Bu Cita kali ini. Sistem pernafasan
pada manusia. Lah, ini ada itu. Apakah itu pernafasan? Pernafasan adalah proses masuk dan keluarnya udara dari tubuh kita. Dan proses ini sangat penting untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan tubuh dan membuang karbon dioksida sebagai zat sisa. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut ya. Oke. Organ-organ pernafasan manusia. Yang pertama adalah hidung. Oke. Proses pernafasan pada manusia. Udara masuk melalui hidung dan juga mulut, bisa hidung, bisa mulut, dengan sangat mudah. Udara melalui tenggorokan menuju paru-paru dengan lancar. Oksigen diserap darah, karbon dioksida dibuang saat bernafas. Anak-anak kalau bernafas biasanya menggunakan apa? Hidung apa mulut? Kenapa kok menggunakan hidung? Ada yang tahu? Karena lebih baik. Kenapa kok lebih baik menggunakan hidung daripada mulut? Oke, benar. Karena di hidung ada saringannya. Kalau mulut langsung masuk, gitu ya. Oke, lanjut ya. Sistem pernafasan memiliki 4 fungsi utama yang sangat penting. Ia menyediakan oksigen untuk tubuh, kemudian mengeluarkan karbon dioksida, membantu kita untuk bisa berbicara, dan juga menjaga keseimbangan udara dalam tubuh kita. Nah, ini kebiasaan sehat untuk menjaga sistem pernafasan. Kenapa sih kita kok harus menjaga pernafasan kita? Kenapa? Biar hidup kita selalu sehat. Sehat itu mahal harganya. Ya, sekarang dilihat di rumah sakit, banyak orang-orang sakit. Itu mahal, Nak, ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan dengan cara apa? Makan makanan yang bergizi. Kalau ada polusi, kita memakai masker ya. Bila ada yang batuk, kita memakai masker biar tidak menulari temannya. Dan juga kita melakukan olahraga secara rutin. Ya, ini juga ada. Olahraga secara rutin. Rutin berolahraga sangat penting untuk menjaga kebugaran fisik. Aktivitas fisik membantu paru-paru bekerja lebih efisien dan juga bisa meningkatkan kapasitas pernafasan kita. Menghindari asap rokok. Di rumahnya ada yang berokok? Ada siapa? Ayah, oke. Jangan dekat-dekat kalau ayahnya sedang merokok. Oh ya. Menghindari asap rokok dan polusi udara. Itu juga sangat penting untuk kesehatan. Zat berbahaya dalam asap rokok dapat merusak paru-paru dan juga bisa menyebabkan masalah pernafasan yang serius. Seperti apa kalau kena asap rokok? Kita bisa sesak nafas, batuk gitu ya. Terus yang ketiga, minum air putih. Minum cukup air putih membantu menjaga kelembapan saluran pernafasan. Kelembapan yang baik mendukung sistem pernafasan dan juga bisa membantu mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke, next. Ya, itu perbandingannya. Pernafasan yang baik dan yang sehat dan juga
tidak sehat. Bisa dilihat di situ gambarnya ya. Yang masih sehat gambarnya gimana, yang sudah tidak sehat, yang sudah terkena asap rokok, polusi udara, itu bisa dilihat gambarnya sudah rusak ya. Tidak secerah gambar yang masih sehat. Pentingnya menjaga sistem pernafasan. Menjaga sistem pernafasan adalah kunci yang utama untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jika pernafasan terganggu, kita dapat mengalami masalah kesehatan seperti kurang energi, mudah sakit, dan juga sulit bernafas. Oke, kesimpulan materinya ini poin-poin yang penting yang bisa anak-anak ingat ya. Organ penting. Sistem pernafasan terdiri dari beberapa organ penting seperti hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma yang berfungsi untuk memastikan pernafasan berlangsung dengan baik. Setelah itu proses pernafasannya. Proses pernafasan melibatkan masuknya udara ke dalam tubuh dan juga mengeluarkan karbon dioksida yang sangat penting untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan tubuh kita. Dan yang terakhir, jaga kebersihan. Ini juga sangat penting anak-anak untuk menjaga kebersihan. Karena bersih dan kesehatan sistem pernafasan itu bisa berfungsi secara optimal dan juga bisa mengurangi resiko sakit dan juga gangguan pernafasan. Oke, materi kita sudah selesai. Dan ada yang masih bingung tentang pernafasan ini? Kalau masih bingung, Bu Guru masih punya satu video lagi agar pemahaman anak-anak lebih paham lagi tentang sistem pernafasan. Kita saksikan bersama ya video yang Bu Cita putar hari ini. Halo, kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Kita akan belajar dua materi, yaitu organ pernapasan pada manusia dan cara kerja organ pernapasan pada manusia. Kita persatu materinya ya. Organ pernapasan pada manusia. Manusia memiliki beberapa organ pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, faring, epiglottis, laring, trachea, bronkus, paru-paru, bronchioles, dan alveolus. Klik tombol pada bagian kanan untuk melihat bagian organ pernapasan pada manusia. Lubang hidung, rongga hidung, faring, epiglottis, laring, trachea, bronkus, paru-paru, bronchioles, alveolus. Pembuluh darah arteri, bronchioles, alveolus,
Venus dan Brachiosaurus. Udara mengalir ke paru-paru. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke bronkiolus dan bronkus. Karbon dioksida mengalir ke trakea dan laring. Karbon dioksida mengalir ke kardus. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Oke, kita sudah di penghujung materi. Sudah paham anak-anak tentang materi kita hari ini? Beneran tak? Sudah paham tak? Kok gak semangat sih? Ya. Kita ice breaking dulu ya. Biar semangat ya, oke. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, sudah semangat ya. Mulutnya kita sudah bekerja, sudah bergerak. Bu Guru masih gak percaya kalau kalian sudah menguasai materi pada pagi hari ini. Di sini Bu Guru ingin menguji pemahaman kalian dulu. Sudah beneran bisa apa? Tidak, ya. Apa? Belum. Oke. Ada yang mau maju ke depan? Siapa? Hamzah? Mau? Loh, gak mau. Siapa? Mbak Mikel aja. Ya, Mbak Mikel. Ya, ke depan dulu ya. Kita main tebak-tebakan Mbak Mikel ya. Nanti ditarik garis toh. Oke? Sudah siap Mbak Mikel? Siap? Dari yang pertama dulu ya. Apa itu? Oke, sudah Mbak Mikel. Ini jawabannya Mbak Mikel dari yang pertama. Gimana anak-anak? Benar apa enggak ini? Benar apa enggak? Benar. Kasih aplaus buat Mbak Mikel. Sudah bisa dicoba Mbak Mikel. Makasih ya. Oke, sekarang anak-anak sudah dibentuk kelompok ya. Tugas kelompok pada hari ini yaitu membuat keterangan nama organ pernafasan pada manusia dan juga menuliskan fungsinya dari organ tersebut. Sekarang bisa dikeluarkan alat pensil atau apa gitu ya. Dikerjakan bareng-bareng. Semuanya harus aktif, oke? Bisa dikerjakan mulai sekarang. Ya, ayo berunding, berdiskusi dengan temannya.
Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah siap untuk mempresentasikan ke depan? Sudah. Sudah dibagi ya tugasnya yang mempresentasikan ke depan ya. Oke, bisa dimulai dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Organ sistem pernapasan pada manusia, di antaranya hidung. Hidung berfungsi untuk menghirup udara. Oke, gimana teman-teman? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Yo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Organ sistem pernapasan manusia, diantaranya yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk yaitu tempat oksigen di dalam udara yang kita hirup diambil oleh alveoli dan masuk ke dalam darah. Sedangkan karbon dioksida dari darah diangkut ke alveoli untuk dikeluarkan melalui nafas. Yes, gimana? Sudah cukup jawabannya? Apa ada yang bertanya? Apakah ada pertanyaan? Bunda, sudah paham ya? Oke, bisa kembali kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, dilanjutkan dengan kelompok yang ketiga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu fungsi organ pernapasan. Di antaranya yaitu alveolus. Alveolus berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengganti menjadi karbon dioksida. Oke, sudah? Gimana jawabannya dari teman kita kelompok 3? Sudah? Cukup jelas, padat, dan singkat. Oke, kasih tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Dilanjutkan kelompok yang terakhir ya, ini kelompok 4. Jadi saya akan mempresentasikan diskusi hasil dari kelompok 4. Organ sistem pernapasan manusia, biasanya yaitu mulut. Fungsinya adalah dapat digunakan untuk bernapas, terutama jika itu tersumbat. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah pas ya jawabannya ya? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok terakhir, kelompok 4. Baik anak-anak, setelah kita melakukan pemaparan yang telah disampaikan Bu Jita dan juga melihat video pembelajaran yang sudah saya tampilkan dan juga diskusi anak-anak pada hari ini. Anak-anak sudah bisa mengerti apa itu sistem pernafasan manusia? Sudah mengerti. Apa itu sistem pernafasan manusia? Proses menghirup udara yang masuk dalam tubuh kemudian dikeluarkan lagi. Dari materi yang sudah kita lalui hari ini dapat ditarik kesimpulan anak-anak ya, betapa cintanya Allah kepada kita. Kita pada hari ini, detik ini masih diberi kesempatan untuk bernafas. Itu bukti cintanya Allah kepada kita. Coba seandainya kita sudah tidak diberi kesempatan untuk bernafas, apa yang terjadi? Mati. Ya. Maka dari itu kita harus lebih-lebih banyak lagi bersyukur kepada Allah. Sebagai bentuk syukur kita harus menjaga apa yang telah dikasihkan Allah kepada
Kita harus menjauhi yang namanya apa tadi, polusi udara. Kalau ada polusi, kita memakai masker. Iya Mas Bima ya. Kalau ada orang merokok, kita juga harus menghindar. Kita juga harus olahraga yang rutin, makan, minum minuman yang bergizi agar kita selalu sehat. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dan kita lanjutkan untuk materi yang minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang masalah atau gejala penyakit yang ditimbulkan dari sistem pernafasan. Tetap semangat, tetap belajar di rumah agar cita-cita kita tercapai. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan pembacaan doa agar ilmu yang kita dapatkan dari mulai pagi tadi sampai hari ini bisa bermanfaat. Untuk itu, ketua kelas bisa maju untuk memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Dan kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan agar kita selalu sehat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.